Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Amanda, Program Studi Pendidikan Matematika kelas C angkatan 2018. Baik, untuk presentasi kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun yang berjudul Pengembangan Alat Peraga Rofintri Roda Pintar Trigonometri untuk meningkatkan minat belajar siswa SMA kelas 10. Baik, selanjutnya kita membahas tentang indikator minat belajar. Slameto menyatakan bahwa minat belajar dapat diukur melalui 4 indikator. Yang pertama yaitu ketertarikan untuk belajar. Yang kedua, perhatian dalam belajar. Yang ketiga, motivasi belajar. Dan yang keempat adalah pengetahuan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat indikator tersebut. Ketertarikan dalam belajar. Ketertarikan untuk belajar dapat diartikan ketika seseorang memiliki minat terhadap sesuatu. Dalam hal ini, jika kita melihat dari sudut pandang siswa itu minat terhadap pembelajaran misalnya, maka ia akan memiliki perasaan tertarik terhadap sesuatu itu, terhadap pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, perhatian. Perhatian dalam belajar dapat diartikan sebagai memfokuskan diri atau berkonsentrasi terhadap sesuatu, baik itu berupa aktivitas ataupun yang lainnya. Jadi siswa akan memiliki perhatian dalam belajar jika pikiran dan jiwanya fokus pada apa yang ia pelajari. Adapun yang ketiga, yaitu motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu hal. Jadi dengan adanya motivasi, ada dorongan dari dalam diri siswa untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya belajar. Jadi motivasi juga termasuk indikator dari minat belajar. Dan yang terakhir adalah pengetahuan. Pengetahuan diartikan bahwa jika seseorang menaruh minat terhadap suatu pelajaran, maka ia akan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam dari pelajaran tersebut dibanding dengan seseorang yang tidak menaruh minat pada pada suatu pelajaran. Pelajaran yang dia beri minat itu akan memperoleh hasil yang lebih memuaskan dibanding dengan pelajaran yang tidak dia minati, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi media pembelajaran. Media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. Menurut Arsyad, dalam Anisa 2014, kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan menurut Rohani, tahun 2019, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa minat belajar media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembelajaran agar penyajian materi lebih jelas dan menarik serta mudah dipahami. Menurut Eman Suherman menjelaskan terdapat beberapa media yang dikenal dalam pembelajaran. Antara lain, yang pertama adalah media non-projected seperti fotografi, diagram, sajian atau display, dan model-model. Yang kedua, media projected seperti slide, film strip, transparansi, dan komputer proyektor. Yang ketiga, media dengar. Media dengar ini seperti kaset atau CD atau compact disc. Yang keempat, media gerak.
Media gerak ini contohnya seperti video dan film. Yang kelima, komputer multimedia. Dan yang keenam itu media yang digunakan untuk belajar jarak jauh seperti radio dan televisi, serta internet atau komputer yang sekarang sedang banyak digunakan karena pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya adalah alat peraga. Alat peraga biasa diistilahkan juga dengan media pembelajaran, tapi alat peraga sebenarnya itu bagian dari media pembelajaran. Alat peraga lebih khusus kepada alat dalam membantu proses pembelajaran, sedangkan media itu segala sesuatu yang dapat membantu proses pembelajaran agar berjalan lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Sedangkan alat peraga itu fokus kepada alatnya dalam bentuk alat. Nah, di sini alat peraga pendidikan merupakan suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Nah, alat peraga ini sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran matematika. Mengapa? Karena ilmu matematika itu bersifat abstrak yang sulit dipahami oleh siswa, karena siswa cenderung lebih mudah memahami sesuatu yang konkret. Jadi dengan adanya alat peraga itu sedikit menurunkan abstraksi matematika, sehingga alat peraga dianggap, beberapa penelitian sudah dilakukan sebelumnya bahwa alat peraga sangat berguna dalam proses pembelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika terdapat salah satu materi, yaitu materi trigonometri, di mana materi ini merupakan salah satu materi yang dianggap sulit oleh siswa karena sifatnya yang lumayan yang abstrak. Maka untuk mengurangi abstraksi tersebut dibutuhkan alat peraga dalam proses pembelajarannya. Jadi guru harus melakukan sesuatu yang kreatif, yang lebih menarik perhatian siswa untuk meningkatkan minat belajarnya terhadap proses pembelajaran. Nah, apa saja manfaat dari menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran? Nah, di sini terdapat 3 manfaat yang akan saya jelaskan penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran. Yang pertama, dengan adanya alat peraga, siswa akan lebih banyak mengikuti pelajaran dengan gembira, sehingga minatnya dalam mempelajari matematika semakin besar. Siswa akan senang, terangsang, tertarik, dan bersikap positif terhadap pengajaran matematika. Nah, ini bisa dilihat dari pengalaman kita sebagai siswa sebelumnya. Kita pasti lebih lebih terangsang, lebih tertarik terhadap sesuatu jika misal gurunya itu masuk tiba-tiba membawa sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, misalnya contohnya itu adalah alat peraga. Nah, di sini di awal pembelajaran itu siswa sudah penasaran dengan apa yang akan dilakukan guru dalam proses pembelajaran ini karena adanya alat peraga tersebut. Nah, kemudian manfaat yang kedua, dengan disajikannya konsep abstrak matematika dalam bentuk konkret, di mana dalam hal ini adalah alat peraga, maka siswa pada tingkat-tingkat yang lebih rendah, maksudnya siswa yang memiliki kemampuan pemahaman yang kurang, itu akan lebih mudah memahami dan mengerti proses materi yang akan disampaikan oleh guru, karena siswa cenderung lebih mudah memahami sesuatu yang sifatnya lebih konkret. Nah, yang ketiga, alat peraga dapat membantu daya tilik ruang karena tidak membayangkan bentuk-bentuk geometri. Misalnya dalam pelajaran geometri, siswa tidak perlu membayangkan bentuk-bentuk geometri, terutama bentuk geometri ruang yang bisa dibilang agak rumit jika hanya dibayangkan. Nah, sehingga dengan melalui gambar dan benda-benda nyatanya akan terbantu daya tiliknya sehingga lebih berhasil dalam proses belajarnya. Jadi manfaat yang ketiga ini bukan hanya geometri, tetapi juga materi matematika yang lain yang
di mana siswa tidak perlu membayangkan lagi, tetapi sudah ada di depan matanya, sudah bisa dia raba, sudah bisa dia lihat secara langsung. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi alat peraga. Sebelumnya sudah dibahas tentang manfaat alat peraga. Di sini saya akan menjelaskan 7 fungsi alat peraga. Yang pertama, memberikan motivasi. Nah, di sini kita kembali bertemu dengan kata motivasi. Motivasi sudah dibahas sebelumnya pada variabel minat belajar. Motivasi merupakan salah satu indikator minat belajar. Jadi, ternyata alat peraga ini berfungsi untuk memberikan motivasi, di mana hal ini sangat sejalan dengan judul makalah, yaitu untuk meningkatkan minat belajar. Nah, dengan alat peraga kita bisa memberikan motivasi, di mana motivasi ini merupakan salah satu indikator minat belajar. Nah, yang kedua itu memperkenalkan, memperbaiki, meningkatkan pengertian konsep dan fakta. Jadi dengan menggunakan alat peraga kita bisa meningkatkan pengertian konsep siswa. Konsep dasarnya itu bisa terbangun lebih baik dengan menggunakan alat peraga, karena sifatnya yang lebih konkret dibandingkan ilmu matematika itu tanpa alat peraga yang sifatnya abstrak, yang susah untuk dikonkretkan oleh siswa. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Yang ketiga, mempermudah abstraksi. Ini terkait dengan manfaat sebelumnya, yaitu sifat matematika yang abstrak. Nah, dengan adanya alat peraga, tingkat keabstrakan matematika itu bisa diturunkan sedikit levelnya untuk memudahkan siswa dalam memahami materi matematika. Yang keempat, memberikan variasi pengajaran sehingga siswa tidak bosan dengan teori. Yang misalnya guru yang memberikan pembelajaran dengan ceramah pasti akan berbeda dengan yang memberikan situasi-situasi pembelajaran yang lebih kreatif, misalnya dengan menggunakan alat peraga ini. Nah, contohnya itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Misal guru tiba-tiba masuk ke kelas membawa sesuatu yang baru. Nah, siswa pasti lebih penasaran dengan proses pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan. Nah, dengan adanya alat peraga ini itu bisa meningkatkan perhatian siswa terhadap ketertarikan siswa terhadap pembelajaran, yang dimana ketertarikan ini berkaitan dengan minat belajar siswa yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya efisiensi waktu. Jadi dengan menggunakan alat peraga itu diharapkan siswa dapat memahami materi itu lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan alat peraga. Jadi karena siswa lebih mudah memahami materi, maka waktu yang dibutuhkan guru untuk menjelaskan materi itu akan lebih efisien dibanding tanpa menggunakan alat peraga. Kemudian selanjutnya mengembangkan suatu topik. Jadi dengan adanya alat peraga ini dia berfungsi untuk mengembangkan suatu topik, misalnya dalam pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, menunjangkan matematika di luar kelas untuk menunjukkan penerapan matematika dalam kehidupan sebenarnya. Nah, karena alat peraga sifatnya konkret, itu bisa mengantarkan siswa melakukan sesuatu penerapan matematika itu dalam kehidupannya. Karena dibanding tanpa alat peraga, siswa akan berpikir matematika itu abstrak dan sulit digunakan dalam kehidupan nyata. Nah, dengan alat peraga yang sifatnya lebih konkret, siswa akan lebih mudah memahami cara penerapan matematika itu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, setelah membahas manfaat dan fungsi alat peraga, dalam pembuatannya alat peraga itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Jadi kita tidak bisa asal membuat alat peraga. Diperlukan beberapa syarat dalam pembuatan alat peraga. Di sini ada 9 syarat. Yang pertama, sesuai dengan konsep matematika. Ya, tentu saja tidak mungkin kita membuat alat peraga geometri untuk mata pelajaran trigonometri ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan konsep matematika apa yang akan dibahas, kemudian alat peraganya. Yang kedua, dapat memperjelas konsep matematika, baik dalam bentuk real, gambar, atau diagram. Dan bukan sebaliknya, tentu alat peraga itu mempermudah, bukan malah mempersulit
proses pembelajaran. Misalnya alat peraganya itu sulit digunakan atau guru tidak paham cara penggunaannya. Jadi di sini persyaratan alat peraganya itu tidak terpenuhi karena hanya akan mempersulit pembelajaran. Jadi peran guru di sini juga sangat menentukan. Guru juga harus bisa menjelaskan penggunaan alat peraga ini dengan baik agar siswa mudah memahami dan memenuhi persyaratan alat peraga. Yang ketiga, tahan lama. Ya tentu suatu alat peraga harus tahan lama karena akan digunakan oleh banyak siswa. Siswa bergantian misalnya menggunakan alat peraga tersebut. Jika bahannya tidak kuat dan tahan lama, alat peraga bisa saja rusak dan tidak bisa lagi digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang keempat, bentuk dan warnanya menarik. Nah, karena salah satu fungsi alat peraga itu untuk menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran, ya tentu kita harus mendesain alat peraga itu dengan bentuk dan warna yang menarik. Tidak misalnya alat peraganya polos-polos saja. Berarti jika alat peraga itu polos-polos saja dan tidak menarik perhatian siswa, itu berarti tidak memenuhi persyaratan alat peraga. Yang selanjutnya, bahan yang digunakan aman bagi kesehatan siswa. Ini tentu saja ya, karena kalau tidak aman itu tidak bisa digunakan dalam proses pembelajaran karena bisa membahayakan kesehatan siswa yang akan menggunakan alat peraga tersebut. Selanjutnya, sederhana dan mudah dikelola. Nah, persyaratan ini terkait dengan persyaratan yang kedua tadi, yaitu memperjelas, bukan sebaliknya. Jadi dia harus mudah dikelola, sederhana dan mudah dikelola, sehingga tidak ribet untuk menggunakan dalam proses pembelajarannya. Karena tidak ribet, berarti dia memenuhi persyaratan alat peraga untuk mempermudah proses pembelajaran. Selanjutnya, ukuran sesuai dengan ukuran fisik dari siswa. Ya, ini merupakan syarat yang penting juga karena jika alat peraga itu misalnya terlalu besar, misalnya alat peraga yang digunakan itu untuk anak SD yang tingginya kira-kira masih 140-an atau 130-an cm. Sedangkan kita membuat alat peraga yang ukurannya sangat besar atau sangat tinggi yang sulit digapai oleh siswa. Jadi ini tidak memenuhi syarat alat peraga karena akan mempersulit siswa dalam menggunakan alat peraga tersebut, sehingga beberapa manfaat dan fungsinya itu tidak terpenuhi atau tidak tercapai. Nah, kemudian persyaratan selanjutnya, alat peraga digunakan dapat diharapkan menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi siswa. Ya, kembali lagi dengan sifat matematika. Dalam hal ini adalah alat peraga matematika ya. Karena matematika sifatnya abstrak, dengan adanya alat peraga itu kita bisa menumbuhkan konsep berpikir abstrak bagi siswa. Jika alat peraga tersebut tidak mampu menumbuhkan konsep berpikir abstrak siswa, itu kembali lagi dia tidak akan memenuhi syarat dari alat peraga. Dan yang terakhir adalah bila mungkin alat peraga tersebut dapat berfaedah banyak. Nah, di sini suatu alat peraga itu sebaiknya memiliki fungsi lebih berfaedah, itu maksudnya berfungsi lebih dari satu saja. Misalnya suatu alat peraga, misal alat peraga geometri itu tidak hanya misalnya digunakan untuk menghitung luas permukaan saja, tapi juga bisa digunakan untuk menghitung volumenya, misalnya untuk mengkonkretkan misalnya jaring-jaringnya misalnya. Jadi suatu alat peraga itu bisa multifungsi dengan yang memuat beberapa materi matematika. Nah, karena di sini yang kita bahas adalah alat peraga matematika. Matematika, salah satu materi matematika yang dianggap siswa itu sulit adalah trigonometri. Trigonometri merupakan ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut dalam segitiga. Rumus identitas trigonometri menyatakan hubungan antar fungsi trigonometri, meliputi fungsi sinus, atau kita biasa menyebutnya sin, kosinus, cos,
tangan, tan, kosekan, kemudian sekan, dan kotangan. Nah, itu beberapa fungsi dari trigonometri. Jadi, trigonometri ini merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang membahas tentang sudut, dan mulai diajarkan di kelas 10 SMA. Nah, karena trigonometri dianggap sebagai salah satu cabang matematika yang sulit oleh siswa yang sebelumnya itu bisa saja misalnya dia sangat memberi minat terhadap proses pembelajaran matematika, tapi karena materinya itu trigonometri, di mana dia menganggap itu adalah sesuatu yang sulit, nah, minat belajar tersebut dapat hilang atau dapat menurun dalam proses pembelajaran. Jadi di sini untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa sebagai guru kita bisa melakukan usaha-usaha, misalnya menggunakan media pembelajaran, di mana salah satu media pembelajaran adalah alat peraga. Nah, di sini alat peraga yang dapat digunakan untuk memperjelas atau meningkatkan minat siswa terhadap materi trigonometri adalah Propintri atau roda pintar trigonometri. Nah, roda pintar trigonometri ini merupakan alat peraga yang digunakan untuk memudahkan siswa dalam memahami dan mempelajari materi dasar trigonometri seperti nilai dari sudut-sudut istimewa trigonometri di semua kuadran. Jadi di 4 kuadran, tidak hanya di kuadran pertama, tapi di kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dengan menggunakan alat peraga Propintri ini, siswa bisa lebih mudah memahami dan mengetahui nilai dari sudut-sudut sin, cos, tangan, sudut-sudut istimewa trigonometri. Nah, selain menentukan nilai-nilai dari sudut-sudut sin, cos, tan, sudut-sudut istimewa trigonometri, fokus materi alat peraga Propintri ini juga memuat materi turunan fungsi trigonometri. Jadi dalam alat peraga ini kita bisa memberikan 2 cakupan materi. Yang pertama, nilai-nilai sudut trigonometri, dan yang kedua adalah turunan fungsi trigonometri. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.